Halo cuy, balik lagi sama gue, Spovski Review. Gue akan membahas film Mandarin yang berjudul Super Me, yang rilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang memiliki kemampuan khusus yang dapat membawa semua benda yang ada di dalam mimpinya ke dalam dunia nyata. Tahu basa-basi, kita langsung aja cuy. Kuy. Diperkenalkan dengan seorang pemuda yang bernama Sang Yu, yang adalah seorang penulis naskah yang punya masalah dengan tidurnya. Setiap kali tertidur, Sang Yu akan mengalami mimpi buruk. Di dalam mimpinya, dia dihantui dan disiksa, dan akan dibunuh oleh sosok pria misterius. Kejadian itu terus-menerus tiap kali Sang Yu memejamkan mata. Sang Yu tidak berani memejamkan matanya. Hal itu membuatnya mengalami insomnia, dan parahnya lagi, pekerjaannya menjadi berantakan. Uang tabungannya habis karena biaya konsultasi dengan dokter psikiater hingga orang pintar. Namun hasilnya tetap sama. Mimpi buruk Sang Yu justru semakin parah. Sang Yu bahkan tidak mampu membayar uang sewa apartemennya yang sudah berbulan-bulan bertunggak. Setiap kali si pemilik apartemen menagih sewa, Sang Yu kabur melalui jendela di apartemennya. Di sekitar apartemennya ada seorang bapak tua yang menjual martabak. Karena kelaparan, Sang Yu berniat membeli martabak itu, namun uangnya hanya cukup membeli martabak tanpa telur. Di depan gedung itu juga terdapat sebuah kafe yang bernama Cafe Power. Pemiliknya adalah seorang gadis bernama Hua. Sang Yu terlihat menyukai wanita itu, tetapi Sang Yu tidak berani mengungkapkan perasaannya karena melihat dari penampilan Sang Yu yang sangat berantakan. Lalu penjual itu menambahkan telur dalam martabak yang dipesan oleh Sang Yu secara gratis. Saat menyantapnya, tiba-tiba Sang Yu dihampiri oleh seorang pria bernama Sanji. Sang Yu pun lari, tapi Sanji berhasil menangkapnya. Lalu dia membawanya ke restoran. Ternyata, Sanji adalah rekan kerja Sang Yu. Dia menagih skrip yang belum juga selesai ditulis oleh Sang Yu, padahal dia sudah memberi bayaran awal. Sang Yu mengatakan kepadanya bahwa uang itu dia habiskan untuk biaya pengobatannya, dan menceritakan tentang masalah mimpi buruknya yang dialami. Tetapi itu justru membuat Sanji menganggap kalau Sang Yu gila dan banyak alasan. Sanji memberi waktu 10 hari untuk mengembalikan uang muka yang telah dia berikan kepada Sang Yu, atau menyelesaikan naskahnya secepat mungkin. Dia yang kembali ke apartemennya melihat bahwa barang-barangnya sudah dikeluarkan oleh pemilik apartemen. Dia pun mampir ke kafe berniat menyelesaikan naskahnya, tapi dia yang kelaparan membuatnya tidak bisa fokus menulis naskah. Dia berniat mengambil makanan sisa yang ada di meja lain, tetapi seorang pria lebih dulu memakan makanan itu. Kemudian portal terbuka dan pria itu berubah menjadi makhluk aneh dan mencekik Sang Yu dengan rantainya. Sang Yu pun kesakitan sambil meronta-ronta melepaskan diri. Dia pun terbangun saat itu. Ternyata dia hanya bermimpi, dan pria itu adalah sosok misterius yang selalu menyiksanya. Selagi dia tertidur, barang-barangnya telah hilang, termasuk laptopnya. Dan yang tertinggal hanyalah HP, yang kebetulan tersimpan di jaketnya. Lalu dia mengirimkan pesan kepada Sanji. Dia meminta maaf karena tidak bisa menyelesaikan naskahnya. Sang Yu terlihat semakin putus asa, bahkan tidak lagi bisa membedakan antara kenyataan dan mimpi. Dia pun naik ke atas gedung berniat untuk mengakhiri hidupnya. Ketika Sang Yu ingin melompat, terlihat kakek tua itu menawarkan martabak telur secara gratis kepada Sang Yu. Itu membuatnya membatalkan niatnya dan memakan martabak itu dengan sangat lahap. Kakek itu pun bertanya masalah apa yang dihadapi oleh Sang Yu, sampai memutuskan untuk lompat dari gedung. Sang Yu pun menangis dan menceritakan masalah mimpi buruk yang dihadapinya kepada kakek itu. Dia memberikan nasihat kepada Sang Yu, jika kamu mengalami mimpi buruk dan ingin kembali bangun, ucapkanlah kata-kata aku hanya bermimpi. Malamnya Sang Yu menjual HP-nya untuk membeli makan di minimarket. Sang Yu mencoba mencuri makanan, tetapi menyadari ada CCTV yang memantaunya. Itu membuat dia mengembalikan makanan itu. Dia yang sambil makan dihampiri oleh Hua. Terlihat Hua kasihan melihat keadaan Sang Yu. Dia menawarkan bantuan, tetapi tiba-tiba Hua berubah menjadi sosok misterius. Kasir itu pun ketakutan melihat hal itu. Ternyata Sang Yu sedang berada di dalam bawah sadar. Mengingat omongan kakek itu, pun mengatakan hal yang sama, aku hanya bermimpi. Sosok itu kemudian menghilang, tetapi anehnya Sang Yu tanpa sengaja membawa pedang milik makhluk itu ke dalam dunia nyata. Kasir minimarket itu yang menyaksikan kejadian itu terlihat kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Begitu juga dengan Sanju, yang terlihat keheranan, kenapa bisa pedang yang ada dalam mimpinya terbawa ke dunia nyata. Dia pun menjual pedang itu ke sebuah pasar gelap khusus barang-barang antik. Melihat pedangnya yang dibawa oleh Sang Yu, mereka berebut ingin membelinya dengan harga yang lumayan tinggi.
Dan itu membuat Sang Yu sadar kalau pedangnya yang dibawa adalah benda bernilai jual tinggi. Kemudian dia menjual ke tempat yang lebih besar dan lebih terpercaya. Di sana, pedang itu laku terjual seharga 30.000 yuan. Kemudian dia menggunakan uang itu dengan makan di restoran mahal, membeli pakaian mewah dan laptop, dan bermalam di hotel berbintang 5. Penampilannya yang berantakan berubah menjadi rapi. Sebelumnya, Sang Yu takut untuk tidur. Sekarang, dia justru dengan sengaja menelan obat tidur untuk membantunya bisa tertidur dan bermimpi. Dia pun sadar dia berada di ruangan hotel. Dan seperti biasa, sosok pria misterius itu kembali memburu dan menyiksanya. Dia pun melawan dan merasakan sakit yang luar biasa akibat tertikam. Sang Yu berhasil merampas kapak itu dan membawanya kembali ke dalam dunia nyata. Dia pun menjual lagi ke pembeli sebelumnya. Mereka pun melihat itu sangat penasaran pada Sang Yu karena bisa mendapatkan barang-barang berharga tersebut dengan waktu yang sangat singkat. Uangnya pun digunakan untuk berfoya-foya dan mabuk-mabukan bersama gadis-gadis. Sang Yu yang mabuk kembali tertidur. Kali ini dia memegang sebuah majalah tentang museum. Dia pun bermimpi ada di sebuah museum barang antik. Dia diburu lagi oleh sosok pria misterius. Akibatnya Sang Yu terluka parah, sampai dia tidak mampu membawa benda itu bersamanya. Kemudian dia memutuskan untuk bangun, meminum pil tidur itu dan kembali lagi ke alam bawah sadarnya. Dengan tenaganya yang sudah kembali pulih, Sang Yu berhasil membawa 2 patung emas. Seperti biasa dia menjual barang-barang antik itu. Orang itu mencari tahu dari mana Sang Yu mendapatkan benda-benda yang bernilai tinggi. Tapi sayangnya Sang Yu tidak sebodoh itu untuk buka mulut. Berpindah pada Sanji yang berhasil menemukan Sang Yu. Sang Yu pun berlari. Tapi ketika melihat tampangnya yang di depan kaca, dia sadar kalau dia bukanlah penulis gagal itu. Lalu dia membawa Sanji ke sebuah restoran mahal. Lalu dia memberikan Sanji uang sebesar 20.000 yuan. 4 kali lipat lebih besar daripada hutangnya. Sanji terlihat sangat heran. Bagaimana Sang Yu bisa sukses dengan waktu yang sangat singkat. Keesokan harinya, Sang Yu pergi menemui Hua di kafenya dan memesan segelas kopi. Dia memberanikan diri mengajak Hua berbicara. Sang Yu bertanya kepada Hua, apakah dia ingin menjual kafenya? Hua mengatakan bahwa saat ini dia akan rugi karena pelanggan yang sepi. Lalu Sang Yu bertanya berapa harga kafe tersebut dan berniat untuk membelinya. Malam harinya Sang Yu dan Sanji minum-minum. Karena Sang Yu yang sudah mabuk, dia mengantarnya kembali ke dalam hotel. Sanji yang penasaran mencoba mencari tahu dari mana kekayaan Sang Yu. Tapi yang dia temukan hanyalah sebuah cek. Sang Yu tiba-tiba terbangun dari mimpinya, memegang sejumlah emas di kedua tangannya. Dari sini, Sanji mengetahui kalau Sang Yu memiliki kemampuan super. Dan dari kemampuan itulah dia menjadi kaya raya. Keesokan harinya, Sang Yu membawa uang dan membeli kafenya Hua. Tetapi dia berkata, Hua tetap bekerja padanya, sekaligus menjalankan bisnis kafenya seperti biasanya. Tapi keuntungan dibagi 2. Lalu Hua bertanya kepada Sang Yu, apakah dia punya waktu malam hari? Sang Yu pun mengajak Hua makan malam di sebuah restoran mahal. Di sana dia menjelaskan kalau kafenya masih belum bisa mendapatkan hasil yang banyak. Tapi Sang Yu tetap mempercayainya. Malamnya Sang Yu kembali untuk tidur. Kali ini ada Sanji yang bertugas menjaganya selama dia berpetualang di alam bawah sadarnya. Sang Yu berada di sebuah tempat penyimpanan uang. Kali ini Sang Yu mengalahkan sosok itu dengan mudah. Sang Yu juga punya kekuatan baru yang mampu menggerakkan benda-benda. Lalu Sang Yu kembali ke dunia nyata dengan 2 tas besar penuh dengan uang. Besoknya, Hua kewalahan melayani pengunjung yang sangatlah banyak di kafenya. Sang Yu sengaja memberi uang kepada setiap pengunjung. Itu bertujuan agar Hua bisa kembali bersemangat menjalankan bisnis kafenya. Sang Yu melihat kakek tua itu yang pernah menolongnya. Tiba-tiba di gerobak dia kaget dengan tas yang berisi uang. Malam harinya, Sang Yu mengantar Hua pulang. Dia bertanya apa sebenarnya pekerjaan Sang Yu. Dia pun menjawab bahwa dia adalah penulis naskah film. Berpindah pada mimpinya, Sang Yu berusaha mencuri sebuah mobil mewah dan berhasil mendapatkan mobil itu. Sang Yu menggunakan mobil itu untuk mengantar Hua. Tetapi Hua yang menyetir. Sang Yu pun mengatakan bahwa dia sudah lama menyukai Hua dan selalu mengamatinya. Mereka pun semakin dekat dan menjalin hubungan. Sang Yu pun kembali bersemangat dalam menulis naskah. Dan dia pun terkenal seketika. Sebenarnya dia adalah penulis yang pintar, hanya saja dia mempunyai insomnia yang parah membuatnya berhenti menulis. Dia mengatakan bahwa Hua adalah alasan dia kembali menulis. Hua melihatnya bangga dengan Sang Yu. Selang waktu kemudian, Sang Yu kembali menjelajahi alam bawah sadarnya. Kali ini dia berada di tempat di mana terdapat banyak sekali harta karun di tengah tumpukan bukit. Dan di sana ada sosok misterius yang sedang duduk dan terlihat menyeramkan yang tengah dirantai. Sang Yu mengambil sabuk UFC yang dikenakan oleh orang itu. Dan seketika tubuh monster itu menghilang berubah menjadi debu. Sang Yu meletakkan sabuk itu di lemari kaca. Dia pun merasa sudah tidak ada tantangan dalam hidupnya, karena semua bisa dia dapatkan dengan mudah. Sanji memberi usul agar Sang Yu membangun sebuah menara
khusus untuk dirinya dan membantu kaum miskin, sekaligus membuat sejarah. Sang Yu terlihat sudah mengungkapkan perasaannya pada Hua, dan tiba-tiba sebuah pedang menancap ke dadanya. Dia pun menyadari bahwa dia dapat diserang di dunia nyata. Sang Yu berkata bahwa dia akan tidur sendiri malam ini dan mencoba beristirahat. Tetapi dia tetap saja mengalami mimpi buruk seperti biasanya. Sang Yu berada di atas sebuah gedung pencakar langit. Di sana dia bertemu dengan pria misterius yang menyerangnya. Sang Yu kaget mengetahui kalau sosok pria itu adalah dirinya sendiri dan perlahan-lahan menghilang menjadi debu. Dia pun terbangun dengan bekas luka akibat serangan yang dialami selama berada di alam bawah sadarnya. Anehnya, bekas luka itu juga ikut terbawa ke dunia nyata. Sama halnya seperti benda-benda yang dicuri selama ini. Keesokan harinya, saat ingin menemui Hua, tiba-tiba Sang Yu diculik dan dibawa menggunakan mobil. Ternyata yang menculiknya adalah anggota gangster. Ketua gangster itu bernama Kiak. Salah satunya, dia yang terlihat di toko barang antik bersama Sang Yu. Sang Yu menawarkan 10 juta dolar untuk melepaskannya dan jangan pernah mengganggunya lagi. Dia pun setuju dengan tawaran itu. Tak lama kemudian, Sanji memberikan uang itu kepada mereka. Tetapi Sanji juga ditahan bersama Sang Yu. Dia mengecek HP Sang Yu, mengetahui bahwa uang di rekeningnya berjumlah lebih dari 300 juta dolar. Dia merasa tebusan 10 juta dolar terlalu sedikit dan menginginkan lebih dari itu. Sang Yu bilang kalau hidupnya tidak akan lama lagi dan uang sudah tidak penting baginya. Kemudian Sang Yu membawa Kiak ke rumahnya. Setelah itu Sang Yu membawa anggota geng itu ke dalam ruangan rahasianya yang terdapat banyak sekali harta karun yang dia kumpulkan selama dia berada di dunia. Hua pun datang menemui Sang Yu. Tetapi Sang Yu berkata kepada Hua untuk segera pergi dari tempat itu. Tetapi Hua tetap masuk. Dan akibatnya dia juga disandra. Sang Yu mencoba melawan mereka. Dan mereka berlari dan terhenti di tangga dan melihat Sanji tewas saat itu. Sang Yu mencoba melawan salah satu anak buah yang bertubuh besar, namun gagal. Sang Yu justru semakin sekarat, lalu tiba-tiba Sang Yu kembali ke alam bawah sadar. Dan dia berada di istana batu yang telah ditinggalkan. Ada kilas balik menunjukkan proses Sang Yu dari miskin hingga menjadi kaya raya. Sang Yu menyadari apa yang dialami adalah balasan dari keserakahannya selama ini. Menggunakan kekuatannya untuk memperkaya diri sendiri. Dia pun berusaha kembali ke dunia nyata dengan mengucapkan kata, "Aku hanya bermimpi." Tapi tidak berhasil. Sang Yu pun dia terjebak di dalam alam bawah sadarnya sendiri. Dan dia mencoba memecahkan dinding batu yang menghalanginya untuk masuk ke dunia nyata. Monster itu berhasil masuk ke dunia nyata, lalu menyerang dan membunuh semua anggota gangster itu. Pada saat yang bersamaan, Sang Yu juga kembali. Kemudian pria misterius itu mendekati Sang Yu, berniat untuk membunuhnya. Lalu Sang Yu mengucapkan kata "aku bermimpi." Dan tiba-tiba Sang Yu kembali ke masa lalu, secara bersamaan. Benda-benda yang dia jual selama ini juga ikut lenyap karena Sang Yu kembali pada saat dia berada di depan minimarket. Ketika Hua berniat untuk menolongnya. Dari sini, Hua membantu sambil menata hidupnya kembali dan menjalani kehidupan yang normal seperti biasanya. Sang Yu berhasil sembuh dari masalah tidurnya. Pekerjaannya sebagai penulis naskah juga semakin membaik. Suatu hari, Sang Yu menemui kakek martabak itu. Tetapi kakek itu mengembalikan uang yang sebelumnya diberikan oleh Sang Yu. Ternyata kakek itu adalah seorang pemimpi yang telah menukar jiwanya demi kekayaan. Tetapi itu adalah masa lalunya, dan saat ini dia sudah hidup dengan bahagia. Itulah akhir film dari Super Me. Skor gue 7 untuk film ini. Oke, jika kalian suka dengan video ini, like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.